Pemirsa, puluhan ribu korban gempa masih bertahan di posko pengungsian. Dengan kondisi yang minim, warga tetap bertahan khawatir dengan gempa susulan. Meski sebagian warga telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuan perorangan, LSM, dan pihak lainnya. Namun masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan hingga saat ini. Seperti di Desa Rura, Kecamatan Reok Barat, saat ini warga sangat membutuhkan tenda pengungsian, sembako, obat-obatan, dan juga air minum. Dan pemirsa, untuk mengetahui penanganan pasca gempa di NTT, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita 1 Pepi Kurniawan dan juru kamera Indra Bramantio di Kabupaten Manggarai, NTT. Selamat sore, Pepi. Di mana tepatnya lokasi Anda melaporkan saat ini? Bagaimana juga cuaca siang dan juga malam hari, serta juga saat ini? Apa yang kemudian sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, Nistrina dan pemirsa, selamat siang. Saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian di Nanu, Desa Lenda, Kecamatan Cipal Barat, Kabupaten Manggarai. Dapat saya laporkan untuk situasi saat ini, memang sejak pagi tadi sampai saat ini tidak ada lagi terjadi gempa susulan. Saat kami tiba di tempat ini juga tadi tampak anak-anak mulai ceria dan berbeda dengan hari pertama pada saat kejadian pada hari Sabtu lalu. Jadi untuk mengetahui situasi di posko saat ini, kita akan menanyakan langsung kepada salah satu warga terdampak gempa yang notabene saat ini masih bertahan di posko pengungsian. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Yosef Bagung. Kebetulan saya ini merupakan salah satu korban gempa yang masih stay di tempat pengungsian atau di camp. Bapak bisa dijelaskan, ini sejak pagi tadi sampai sekarang kan tidak ada gempa lagi. Kenapa sampai sekarang ini masih bertahan di posko pengungsian? Ya, kebetulan kita punya rumah sekarang sudah rata dengan tanah, makanya tidak ada lagi tempat untuk kita bernaung. Terpaksa kita tetap bertahan di tempat camp seperti ini. Ya, terima kasih. Untuk saat ini dan kedepannya, apa saja kebutuhan mendesak dari posko ini? Ya, untuk sementara kebutuhan yang perlu kita penuhi diantaranya kebutuhan pokok kita, ada makanan. Kemudian yang paling utama, kebetulan kita ini punya anak-anak yang masih bayi, ada yang 1 bulan, kemudian ada yang 4 bulan, yang perlu kita perhatikan untuk mereka kesehatannya. Karena kebetulan mulai tadi malam mereka ini diserang oleh penyakit batuk sama flu begitu. Harapannya mudah-mudahan pemerintah bisa cepat turun untuk segera mengobati kita punya anak-anak yang terserang penyakit begitu. Ya, demikian pemirsa, itulah situasi di tempat saya berada saat ini, dan dapat saya laporkan juga hingga hari ini pemerintah Kabupaten Manggarai juga telah menyalurkan 75 ton beras, 700 paket sembako, 97 lembar terpal kepada seluruh warga terdampak yang ada di Kabupaten Manggarai. Namun saya informasikan juga untuk bantuan di posko-posko pengungsian, sebagian besar warga yang berada di posko terpusat sudah mendapatkan bantuan, tetapi masih ada posko-posko mandiri yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, itu belum tersentuh bangunan. Dan hasil wawancara kami juga dengan warga yang ada di kampung Nanu ini, bahwa bantuan yang ada selama ini merupakan bantuan dari perorangan, bantuan dari LSM, dan pihak lainnya. Namun untuk bantuan sembako yang disalurkan melalui posko tanggap darurat pemerintah, tanggap darurat bencana Kabupaten Manggarai, memang sudah tiba di kampung Nanu ini, dan saat ini sementara dibagikan kepada beberapa posko yang ada di wilayah ini. Untuk sementara demikian. Baik.
Terima kasih kalau begitu atas informasinya, jurnalis Berita 1 Pepi Kurniawan dan juru kamera Indra Bramantio di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali beraktivitas dan juga bertugas.